atau 10 atau tanaman apa aja lah. Pokoknya di depan rumah itu ada. Entah dia itu rumahnya berhimpitan, di depannya sedikit harus ada. Itu mimpi saya setiap rumah deh. VKK Talks, ayo dengar. Berbahagia, makin jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abitun. Halo sahabat PKK, selamat datang di podcast PKK Talks. Izinkan saya bersama saya Vivi Puspita akan memandu podcast kali ini dengan tema Menanam Harapan di Kota Metro. Cerita kader dan pelopor urban farming. Demikian kita tadi sudah melihat video yang menarik dan di sini kita akan ngobrol dengan orang yang luar biasa yang menanam harapan di tengah kota bukan hanya dengan tanah dan benih tapi juga dengan semangat dan kepedulian. Urban farming atau pertanian perkotaan adalah budidaya pertanian di halaman yang terbatas. Ya, dari situlah muncul pun yang bukan usaha dan perubahan. Nah, bersama saya sudah hadir Ibu Susiati, seorang kader ya dan juga pelopor yang aktif di gerakan tanam menanam ini Bu di Kota Metro. Dan beliau juga tergabung di KWT Sapa Hijau. Benar ya Bu? Kelurahan Iring Mulyo. Baik Ibu, apa sih yang mendorong Ibu Susiati untuk memulai urban farming di masyarakat sekitar Ibu? Baik Bu Vivi, pertama itu ibu-ibu ini kenapa ya nggak punya kegiatan, terus kita ajak ibu-ibu yuk. Dan dari situ Bu, tantangan yang terbesar nih yang Ibu hadapi dalam menggerakkan urban farming di masyarakat. Pertama ya banyak yang cuek sih, pertamanya itu banyak yang cuek karena apa ya, ternyata bermanfaat kalau pas di saat kita nih tidak punya apa ya, kehabisan stok apa kehabisan pas hari itu tuh sebagai ibu rumah tangga, beli sabun, beli beras, beli gas, semuanya itu ternyata saya masih punya sayuran yang juga tidak harus mengeluarkan uang dan bayam. Itu caisinya itu aja kalau udah 1 lenjer itu kita nanam, itu hasilnya sudah banyak. Ya lumayan lah buat tambah-tambah ekonomi keluarga. Kita yang lain untuk di dalam rumah tangga itu terus kita bisa bermanfaat, kita bisa sayur tanaman kita tanam. Dan di sekitar situ anak-anak suka ikut menanam juga nggak Bu? Alhamdulillah kalau tuh anak-anak ada yang menanam, ada yang tidak. Kalaupun yang dan juga ada dari lingkungan ya Bu ya, lingkungan jadi lebih hijau gitu ya, lebih tertata, lebih asri gitu ya. Nanti mungkin bisa cerita proses awal budidaya tanaman ini, tanaman sayur ya, dari mulai persiapan lahan sampai panen itu ditampung oleh siapa? Kalau hasil tanaman kita ditampung oleh saya setorkan di warung. Kebetulan ada warung di lingkungan tempat saya itu warungnya besar. Jadi dia mau menerima apa-apanya itu banyak. Misalnya panenan kami itu misalnya dari caisin, dari bayem, dari pokcai, dari kemangi. Nah itu misalnya banyak, dia seberapapun nampung. Terus sudah itu Bu, dalam sekali panen itu dalam satu plot kan kita satu plot. Nah itu bisa mencapai
150.000 Bu, dapat sekali panen. Karena kita kan bertahap tuh panen yang dari plot pertama, dari plot yang kedua gitu tuh kita harus ini apa namanya harus bertahap. Kalau enggak takutnya kebanyakan kan. Eh, Nanti di warung juga kalau berlebihan kan yang setor itu juga bukan kami ya aja, jadi dari mana-mana. Jadi kalau bisa kita bagi-bagi, jadi setiap ini kita panen bisa setor gitu. Kadang kalau kemangi itu kita setor ke rumah makan, sudah ada yang kami memang berlangganan. Beliau itu rumah makan itu kayak ayam geprek kayak itu mau menampung dari kemangi itu. Jadi pasarnya sudah ada ya? Sudah ada. Jadi Ibu dari mulai persiapan lahan itu pakai media tanam apa yang Ibu pakai? Kalau media tanam itu karena kami ini otodidak. Jadi kalau otodidak itu kami itu cuman tanah kami campur dengan apa itu namanya merang. Kami campur dengan merang, kami campur dengan kotoran kambing. Ya, terus dengan kotoran ayam dan pembakaran sampah yang daun-daun kering. Jadi kita jadikan satu, kita aduk, baru kita tabur ke tanah yang kita olah, kita iniin lagi apa namanya. Kalau tanah itu kita aduk lagi jadi satu setiap plot itu kita tunggu sampai 4-5 hari baru kita berani tanam. Itu jadi tidak langsung ditanam kalau setelah dari apa kita mencampur bahan-bahan itu kita ini. Terus kita juga belum berani belajar tentang hidroponik dan anorganik ya Pak ya. Jadi kayaknya kita belum belajar karena kemarin itu juga baru dapat kita diundang ke acara mustahik itu cara pembuatan pupuk, tapi kita belum berani praktek karena dalam satu tim kami itu belum belajar memisahkan sampah yang organik dan anorganik itu. Jadi belum dilaksanakan. Sebenarnya harus belajar karena itu kalau kita buat sendiri kan mungkin lebih lebih efektif, hasilnya juga lebih efisien juga. Iya, lebih efisien juga, mengurangi biaya juga. Jadi pengeluaran untuk membeli pupuk itu tidak banyak. Jadi rencana kedepannya akan membuat sendiri. Insya Allah. Dan juga sudah tadi memilah sampah juga ya. Iya. Komitenya. Iya. Jadi dalam rumah tangga itu harus punya tempat sampah 2. Satu untuk sampah organik dan satu untuk anorganik kita. Ya. Tapi belum diterapkan, ini lagi mau mencoba kan. Kalau kita mengajak ibu-ibu tuh harus sabar, nggak boleh kita main nih tonjok. Nah, kita harus turun tangan dulu. Kita dulu belajar, baru kita belajar aja. Yuk kita bareng bersama gitu. Yeah. Tidak bisa Bu kalau bersama ibu-ibu yang bertanam kan. Kalau di perkotaan itu rata-rata males aku bertanam kan seperti itu. Jadi gimana caranya? Yuk kita bareng, kita belajar. Jadi ya harus sabar. Datang ke rumah, yuk kita begini. Kita belajar menanam, kita belajar mengolah tanah. Dan saya juga di PKK sama ibu-ibu pengajian juga mengajak ibu-ibu tolong disiapkan media. Nanti kalau sudah medianya tersedia, nanti bisa saya kasih bibit atau bibit cabai atau terong atau apa kenikir, bibitnya kan hanya ditabur. Kalau kenikir itu mudah, terus atau bayam gitu. Jadi kebetulan bayam itu saya juga bikin bibit sendiri Bu. Jadi lebih kalau saya berprinsip lebih modalnya dikit tapi hasilnya banyak gitu. Itu yang paling penting Bu ya. Iya. Jadi kalau ibu-ibu kalau udah melihat hasilnya kan jadi semangat ya Bu. Iya. Dan Bu Susi tadi memilih tanaman yang ditanam itu yang cepat yang hasil panen. Iya, yang 2 minggu saya tanam itu panen gitu. Kalau itu yang cepat menghasilkan uang, sepertinya sih kayaknya sepele ya. Cuman bayam, cuman jaisin gitu. Ternyata setelah
kita panen, kita lihat hasilnya itu, alhamdulillah banyak. Gitu. Jadi saya sudah kalau dalam pembukuan KWT kami itu yang periode pertama itu sudah alhamdulillah lolos. Yang kedua ini kita mulai lagi dari nol lagi, alhamdulillah sih udah berjalan 2 bulan. Ya alhamdulillah juga hasilnya. Itu dalam 1 bulan itu bisa mencapai 500 atau 600 ribu hasil kita. Jadi tadi Ibu berperan sebagai kader yang menggerakkan ya Bu ya, Iya. di masyarakat. Dan baik Ibu Susi, jadi selama ini yang paling banyak mendukung kegiatan Ibu ini siapa? Pemerintah, warga, atau pihak lain? Pemerintah juga iya, warga juga iya. Terus dari kalau kayak dari Universitas Muhammadiyah kemarin itu Mustahil. Terus dari Kertapada juga iya, karena Kertapada itu juga Kertapaga ya Bu? Kertapaga itu sudah memberikan bibit-bibit itu bermanfaat banget. Alhamdulillah subur-subur. Alhamdulillah. Iya, sudah panen terong yang pertama kali kemarin dapat 1 ember sih. Alhamdulillah Bu ya. Artinya urban farming ini tidak jalan sendiri. Tapi Iya. sebenarnya ada support atau dukungan dari Iya. berbagai pihak gitu. Iya, dari pemerintah, terutama dari pemerintah juga dapat dukungan nomor 1. Baik, apa pesan atau ajakan Ibu untuk para pendengar sahabat PKK di rumah yang mungkin tertarik untuk mulai urban farming di tempatnya Bu? Ayo ibu-ibu semua, kita jangan takut untuk bertanam. Kita jangan takut dari hal-hal yang kecil, ya dari hal yang kecil dulu Bu, dengan kita menanam. Gimana caranya dari hal kecil itu untuk menjadi besar gitu. Bermimpi menjadi besar. Jadi kita coba dulu dari hal yang kecil. Ternyata dari hal yang kecil ini bermanfaatnya itu banyak dengan kita bertanam tanaman sayuran, ya cabai, ya segala macam, pokoknya tanaman yang bisa bermanfaat untuk kita di dalam rumah tangga. Jangan ngerasa takut. Ayo ibu-ibu kita bersama-sama menanam, gerakan menanam Urban farming ya. untuk urban farming untuk Kota Metro. Dan apalagi kalau ini dilakukan bersama-sama, apakah itu Dasa Wisma gitu ya Bu ya, kelompok pengajian gitu ya. Sehingga ada kebersamaan juga untuk memastikan kita ada kemandirian pangan. Iya. Baik Ibu, apa mimpi Ibu atau rencana jangka panjang Ibu dalam pengembangan urban farming di masyarakat sekitar Ibu? Harapan saya itu setiap RT, setiap misalnya RW Pak saya itu kan ada 2 RT gitu. Saya mau setiap RT itu di depan rumah itu ada tanaman. Ada tanaman itu minimal polybag 5 atau 10 atau tanaman apa aja lah. Pokoknya di depan rumah itu ada. Entah dia itu rumahnya berhimpitan, di depannya sedikit harus ada. Itu mimpi saya, setiap rumah ada itu. Kayaknya kayak dilewatin itu seperti itu, kayaknya indah. Nah, itu mimpi saya. Alhamdulillah. Itu sudah saya terapkan untuk mengajak ibu-ibu itu. Sudah saya sampaikan. Tinggal pelaksanaannya saja ibu-ibu di lingkungan RT tempat saya. Semoga bisa menjalankan ini semua. Amin, amin. Sebenarnya mimpi Ibu itu sudah selaras dengan mimpinya pemerintah Kota Metro Bu. Jadi program prioritas Bapak Wali Kota Metro adalah salah satunya adalah urban farming atau pertanian perkotaan. Di mana dengan urban farming, pertanian perkotaan diharapkan Kota Metro itu menjadi kota yang mandiri pangan. Setiap kisah punya akarnya sendiri. Dan setiap benih yang ditanam selalu ada harapan untuk tumbuh. Dari obrolan ini kita belajar kalau urban farming bukan cuma menanam sayur saja, tapi juga menanam semangat, kebersamaan, dan kemandirian. Terima kasih sudah hadir Ibu Susiati. Kita mendengarkan cerita kader dan pelopor urban farming di masyarakat. Dan kalau sahabat PKK terinspirasi, ayo, mungkin ini saatnya kita mulai menanam,
nanam tanaman apa saja Bu ya, Ya. apapun dimanapun sahabat PKK berada. Dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Tetap tumbuh, tetap hijau dan terus menanam kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKK Talks ayo dengar Retro Bahagia